Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya teman-teman, cara menghasilkan uang dari internet ini sangat mudah ya. Akan tetapi memang banyak orang yang tidak sabar. Masih mencoba 1 bulan, 2 bulan, kemudian dia putus asa, tidak melanjutkan, dan akhirnya memang dia akan gagal dalam mencari uang di internet. Nah, akan tetapi kalau dia itu sabar teman-teman, itu tidak perlu waktu lama kok. Tidak sampai 3 bulan, itu insya Allah jika dia benar-benar konsisten, itu sudah bisa monetisasi ya kalau di YouTube dan sudah mulai bisa menghasilkan uang. Ya, walaupun di awal itu biasanya juga tidak terlalu banyak teman-teman, ya mungkin beberapa ratus ribu atau mungkin 1 jutaan lebih sedikit lah. Akan tetapi, jika dia terus konsisten dan mematangkan konsep dalam channel YouTube-nya, maka dia akan terus-menerus bisa mendapatkan penghasilan, teman-teman. Dan lama-lama dia bisa meninggalkan pekerjaannya dan beralih ke YouTube. Bekerja di YouTube itu enak loh teman-teman. Mengapa? Karena kita itu tidak perlu terlalu effort ya. Misalkan kita jadi kuli bangunan atau kerja di toko, itu kan kita kayak terikat waktu ya. Dan jika kita ada kesalahan sedikit dalam bekerja, itu kan kita kayak dimarahin atau apalah, atau mungkin sampai turun gaji dan sebagainya, kan itu nggak enak ya teman-teman. Kalau kita kerja di YouTube, kita yang mengaturnya, jadi kita adalah bosnya. Sebenarnya ini adalah mirip dengan pebisnis ya teman-teman. Jadi kita sendiri yang mengatur waktu kita mau ngonten berapa kali itu terserah kita. Kalau kita mau pendapatan yang banyak ya kita ngontennya diperbanyak, kemudian kita memperbanyak channel dan sebagainya itu. Nah, untuk mendapatkan uang dari YouTube, kalau kalian mau cepat monetisasi, itu memang adalah konten anak, teman-teman. Mengapa? Karena konten anak ini sangat cepat perkembangannya. Lebih cepat daripada konten-konten yang ditujukan untuk orang dewasa. Seperti misalnya channel saya ini ya. Ini kan saya khususkan untuk orang-orang yang ingin belajar YouTube ya, yang ingin mencari inspirasi dan sebagainya itu. Nah, kalau channel seperti saya ini adalah channel-channel orang dewasa ya teman-teman, jadi bukan anak-anak. Ini perkembangannya memang lebih lambat ya teman-teman jika dibandingkan dengan channel-channel anak. Akan tetapi channel anak itu memang walaupun cepat berkembang ada konsekuensinya juga ya, yaitu RPM-nya relatif lebih rendah. Akan tetapi serendah-rendahnya itu juga nggak rendah-rendah banget kok teman-teman. Apalagi jika tahu kuncinya. Kuncinya apa? Kita akan menyerempetkannya ke RPM-nya itu yang besar. Misalkan konten anak kita gabungkan dengan otomotif. Nah, itu bisa mendapatkan RPM yang besar teman-teman. Setidaknya lebih besar daripada konten anak lainnya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengaitkannya ke konten luar negeri. Konten anak campur konten luar negeri itu juga memiliki potensi yang sangat tinggi. Kita tahu ya teman-teman, semua konten luar negeri yang intinya ditonton oleh orang luar negeri ini memang potensinya sangat luar biasa tinggi. Gabungan konten anak yang mendapatkan views-nya mudah, kemudian digabungkan dengan konten luar negeri yang itu RPM-nya tinggi, tentu ini sangat luar biasa berpotensi teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ide konten YouTube anak ya teman-teman, dan yang ini bisa diserempetkan dan bisa dikaitkan dengan otomotif, yang artinya RPM-nya itu tidak rendah-rendah banget teman-teman. Nah, ide kontennya apa? Mari kita bahas ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah channel mobil truk. Nah, kan tadi saya bilang ya teman-teman, salah satu untuk mengakali agar konten anak ini memiliki RPM yang sangat tinggi, itu adalah mengaitkannya dengan konten-konten yang memiliki RPM tinggi. Salah satunya adalah konten otomotif ya, dan truk ini termasuk konten otomotif teman-teman. Jadi, kita bisa mendapatkan dua privilege utama. Yang pertama, kita mudah mendapatkan views karena ini adalah konten anak. Kemudian yang kedua, kita bisa mudah mendapatkan RPM yang tinggi karena ini sedikit-sedikit menyerempet dengan truk. Dan truk ini adalah konten otomotif ya teman-teman, tentu kita tahu. Nah, di sini kalau kita lihat videonya, intinya semua videonya adalah tentang truk ya teman-teman. Ada truk, kemudian di sini sempat ada kereta api, kemudian ada miniatur-miniatur pom bensin, kemudian ini melewati jembatan dan sebagainya ini. Ini memang sudah sangat bagus teman-teman. Mengapa? Karena channelnya sudah besar ya, sudah memiliki 2 juta subscriber, dan ini saya yakin penghasilannya sudah hampir 100 juta per bulan teman-teman. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Di sini kalau kita lihat di sosial blade, minimal penghasilan beliau adalah $3.200, di mana $3.200 ini adalah, kita akan coba cek ya teman-teman. Nah, ini ya, kalian bisa lihat ini mendekati 50 juta teman-teman.
Akan tetapi biasanya kan di tengah-tengahnya ya. Kalau di tengah-tengahnya ini bisa sampai $20.000 atau bahkan $25.000 loh teman-teman. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kembali lagi channel ini sedikit menyentuh ke otomotif teman-teman. Jadi tidak murni konten anak. Kalau konten anak biasanya kan RPM-nya sekitar 1.000 sampai 4.000 ya. Kalau ini bisa mungkin mencapai 6.000 atau 8.000 atau bahkan 10.000 teman-teman. Itu kalau kita bandingkan dengan views beliau per harinya yang sangat banyak, itu penghasilannya sudah berjuta-juta banyak teman-teman. Di sini akan kita lihat ya. Per hari, views beliau mencapai 500.000 loh teman-teman. Bayangkan 500.000 ya. Jika RPM-nya 2.000 saja, 2.000 ya. Padahal ini saya yakin nggak mungkin teman-teman RPM 2.000 itu. Kalau 2.000 saja, berarti per hari beliau bisa mendapatkan 1 juta. Per bulannya berarti 30 juta. Akan tetapi, channel seperti ini minimal-minimal ya 5.000 lah teman-teman. Saya yakin pasti di atas 5.000 lah. Kalau kita anggap 5.000 kali 500.000 views, berarti per hari beliau mendapatkan hingga 2.500.000 loh teman-teman. Ini per hari ya. Dan jika kita kalikan 30 hari, maka itu sudah sangat banyak teman-teman. Yaitu sekitar 75 jutaan lah teman-teman. Belum lagi kalau konten ini ditonton oleh penonton luar negeri. Karena kita tahu ya teman-teman, channel-channel seperti ini, jika kita kasihkan subtitle, ya baik di deskripsi maupun judul dan teks, itu bisa menjangkau penonton luar negeri. Sebagaimana dulu saya sudah pernah membahas tentang channel Official Coast ya teman-teman. Kalau kalian belum melihat pembahasannya, kalian bisa lihat nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Nah itu channel hanya bongkar pasang boneka-bonekaan sapi saja, itu bisa mendapatkan hingga jutaan rupiah per harinya. Walaupun padahal viewsnya itu tidak terlalu banyak teman-teman. Mengapa bisa seperti ini? Karena kontennya itu ditonton orang India, orang Amerika, dan lain sebagainya itu yang memiliki RPM sangat tinggi teman-teman. Seperti itu ya. Nah, agar bisa ditonton penonton luar negeri, itu juga ada trik khususnya teman-teman. Cara untuk setting channel luar negeri. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi juga ya, karena saya sudah pernah membuatkan videonya teman-teman. Jika ada yang belum dipahami, kalian tanyakan saja teman-teman, insya Allah akan selalu saya jawab ya untuk yang penting-penting. Dan saya tidak akan menutupi teman-teman, apa yang saya tahu itu akan selalu saya sampaikan. Seperti itu ya. Nah, untuk di awal, kalian jangan terlalu terfokus kepada bagus teman-teman. Nah, kalian kan nanti takutnya mikir, loh ini truknya sudah bagus, ini ada miniatur pom yang ini sangat mahal, ini ada mainan kereta api yang ini mahal-mahal. Kan kita yang pemula nggak punya uang sebanyak ini. Nah, kalian jangan seperti itu teman-teman. Channel ini awalnya juga pasti hanya memulai dengan sedikit saja teman-teman. Tidak mungkin lah mereka ini langsung memulai dengan yang bagus-bagus seperti ini, kecuali dia memang benar-benar sultan ya teman-teman. Nah berkali-kali saya ucapkan, saya pesankan kepada kalian ya teman-teman, mulai dengan apa yang kalian punya. Yang kalian punya itu berapa ratus ribu, yaitu kalian investasikan teman-teman. Saya yakin mungkin ini butuh 100 atau ya 200 ribu lah teman-teman di awal. Itu kalian sudah bisa membuat kontennya. Apalagi kalian yang tinggal di pedesaan ya teman-teman, itu saya sangat merekomendasikan channel-channel anak truk seperti ini. Andaikan saya di rumah ya teman-teman, saya akan membuat channel seperti ini. Mengapa? Karena saya tahu teman-teman, channel seperti ini tuh potensinya sangat tinggi dan bisa menyentuh ke otomotif. Makanya itu RPM-nya itu bisa sangat tinggi teman-teman. Karena saya sedang kuliah dan saya juga tidak sedang di rumah ya teman-teman. Jadi sementara saya tidak bisa membuat channel-channel seperti ini. Jadi channel-channel saya itu rata-rata ya tentang ngomong-ngomong saja seperti ini teman-teman. Karena saya juga tidak bisa keluar dari kos-kosan terlalu sering karena saya juga harus kuliah dan sebagainya itu ya. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan ya teman-teman cara membeli truk-truk seperti ini. Saya melihat di Shopee, ini ada banyak sekali truk, mulai yang murah sampai yang mahal. Kalian beli yang ini loh teman-teman, saya sarankan. Ini maksimal 20.000 loh. Ini ya anggap aja 20.000 ya. Kalian punya uang 100.000 misalkan. Kalian beli ini sudah dapat 5 loh teman-teman. 5, bayangkan 5 ya. 5 itu sudah sangat banyak, sudah cukup teman-teman untuk dibuat konten berkali-kali. Kontennya berbeda-beda saja nggak apa-apa. Kontennya nggak usah lama-lama teman-teman. Kalau kita lihat channel ini, lihatlah teman-teman. Durasinya itu cuma 5 menit,
4 menit, bahkan ada yang 3 menit, 2 menitan teman-teman. Itu intinya, truk itu ya, kalian isi pasir, kalian isi rumput, kalian isi kayu-kayuan, kemudian kalian misalkan kasih tali ya, kemudian kalian tarik-tarik melewati sawah-sawah atau di halaman rumah kalian yang ada rumput-rumputnya. Itu seperti itu saja, kalian buat durasi 2 menit lah. Setelah itu kalian ganti muatannya. Misalkan kalian tanahnya itu kalian becekin, kalian kasih air ya. Kemudian kalian kasih isi batu di truknya. Nah, kalian tarik lagi. Itu sekali syuting, teman-teman. Saya yakin kalian bisa meluangkan, jika meluangkan waktu 1 jam saja ya, itu saya yakin bisa mendapatkan hingga 10 video loh, teman-teman. Bayangkan, sekali teks saja itu 10 video. Nanti malamnya atau sorenya kalian tinggal edit-edit saja, kemudian kalian jadwalkan sehari 1 atau usahakan 2, tidak sampai 3 bulan teman-teman. Kalau kalian konsisten, saya yakin itu sudah monetisasi. Insya Allah ya teman-teman, jika kalian fokus ke video itu sudah bisa monetisasi. Channel saya saja, yang channel untuk orang dewasa ya, bukan untuk anak-anak, ini tidak sampai 3 bulan sudah monetisasi teman-teman. Dan sudah bisa mulai menghasilkan uang dari internet. Apalagi konten anak teman-teman. Sekali lagi saya katakan, konten anak ini berkali-kali lipat lebih mudah mendapatkan views daripada konten orang dewasa. Akan tetapi, pesan saya teman-teman, ingat, di awal itu pasti struggle, pasti susah mendapatkan views. Mengapa? Ya karena YouTube ini masih mengira-ngira, dia itu masih menerka-nerka teman-teman. Kontennya ini mau direkomendasikan ke penonton siapa. Kalau kalian upload sehari 1, baru seminggu, kemudian nggak ada yang nonton, kemudian kalian berhenti, dan kalian nunggu ada yang nonton, ini juga nggak akan ada yang nonton teman-teman. Caranya bukan seperti itu ya. Kalian upload terus, selama 1 bulan, itu insya Allah sudah mulai ada perkembangan. Dan tidak sampai 1 bulan, insya Allah teman-teman, serius, menurut pengalaman saya dan menurut buku-buku yang saya baca, itu sudah monetisasi teman-teman. Kalian buktikan sendirilah. Intinya di awal kalian jangan fokus views ya, kalian buat saja konten. Dan untuk thumbnailnya ini kan juga nggak sulit teman-teman. Kalian tinggal foto-foto saja, nggak perlu editing. Ini lewat HP saja bisa. Itu sudah menjadi thumbnail yang bagus. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk di awal kalian bisa mencontoh dari channel-channel seperti ini ya. Misalkan untuk tag, judul, atau deskripsi dan sebagainya itu. Agar mudah dijangkau oleh penonton-penonton baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Intinya, konten anak yang dikaitkan dengan otomotif itu memiliki potensi yang sangat tinggi. Semoga kalian paham ya teman-teman. Dan untuk kalian yang ingin tahu cara setting konten luar negeri, kalian bisa klik video yang ada di kanan ini ya. Dan untuk kalian yang ingin tahu konten luar negeri lainnya, kalian bisa klik video yang ada di kiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian semua sehat, sukses, serta bahagia selalu ya teman-teman. Ingat, terus berusaha, belajar, dan konsisten teman-teman. Jangan lupa berdoa juga ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.